Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet. Wabarakatuh. Bu Uni, apa kabar hari ini? Saya harap Bu Uni dalam keadaan sehat ya Bu ya. Selalu semangat dan optimis. Amin. Alhamdulillah, kabar saya baik Pak. Semoga Bapak dan keluarga juga sehat selalu ya dalam tanpa halangan suatu apapun. Amin. Iya Bu Uni. Amin. Oh ya Bu, kira-kira keberatan apa tidak ya kalau siang ini kita bisa ngobrol sebentar saja? Ada yang ingin saya obrolkan dengan Ibu ini? Oh gitu ya Pak. Ya tidak ada apa sih Pak. Kebetulan juga saya siang ini sedang tidak ada jam belajar Pak. Dan kebetulan juga saya ada yang ingin curhatkan pada Bapak. Oh begitu, baiklah. Mari duduk di ruang saya biar kita bisa ngobrol lebih santai ya Bu. Mari Pak. Ya, Bu Uni, belakangan ini saya lihat Ibu baik di ruang guru atau di kelas sepertinya bawaannya kesal, sebal, kayak ada pikiran yang berat gitu. Kira-kira ada masalah apa ya Bu? Sebagai kepala sekolah, saya menjadi sebagai kepala sekolah, jika memang ada masalah itu, siapa tahu saya bisa membantu. Iya sih Pak, sebenarnya memang saya sedikit ada problem Pak di kelas ketika mengajar. Ya, terima kasih ya Pak sudah menanyakan hal ini pada saya sehingga saya lebih nyaman, lebih tenang, lebih percaya diri. Iya. Jadi menurut Bu Uni, kira-kira apa sih masalah yang sedang dihadapi dan kira-kira apa nanti yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya Bu ya? Baik Pak, sebenarnya saya tuh agak sungkan ya Pak, agak malu juga kalau cerita ke Bapak. Namun daripada saya pendam sendiri, saya kepikiran terus-menerus, baiklah saya akan cerita sama Bapak. Saya ingin menyelesaikan problem ini, Pak, sehingga nanti setelahnya di kelas, di sekolah, di keseharian saya lebih tenang, lebih nyaman, Pak. Oh begitu. Baiklah Bu, coba Bu Uni ceritakan masalahnya dan gak usah khawatir ataupun malu Bu dengan saya yang selaku orang yang dituakan di sekolah ini. Silakan Bu. Yeah. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya nih Pak. Jadi begini Pak, saya merasa kurang nyaman Pak dengan salah satu murid saya di kelas. Murid yang saya sebagai wali kelasnya, itu loh Pak yang namanya Ibnu, yang anaknya tinggi, besar, yang pakai kacamata. Kebetulan kelas 7 juga wali kelasnya saya. Setelah naik ke kelas 8, kelasnya diajak, kebetulan ketemu dengan saya lagi. Jadi ya saya paham sekali karakter anak tersebut ya. Eh, Namun pas awal kelas 8, dia itu berubah Pak, yang tadinya kelas 7 menurut, manut, kelas 8 ini saya rasa kok dia membuat saya tidak nyaman ya Pak. Jadi tiap hari saya eh, pikirannya, tenaganya sepertinya itu hanya memikirkan dia kalau di sekolah Pak. Loh, kenapa Bu? Apa yang membuat Bu Uni merasa tidak nyaman? Jadi begini Pak, Ibnu tuh sejak Senin 24 Juli lalu sampai Kamis 27 Juli tidak masuk sekolah tanpa keterangan Pak. Senin berikutnya juga hanya ikut upacara saja, kemudian membolos entah kemana, di kelas tidak ada, dicari ke sekolah juga tidak ada. Bahkan hari Kamisnya itu hanya ikut pelajaran sampai jam ketiga.
Setelah istirahat juga tidak nampak. Dicari sama teman-teman tidak ada, di sekolah juga tidak ada. Dan hal ini membuat saya selaku wali kelas bingung Pak. Mau cari di mana tuh anaknya? Orang tuanya dihubungi juga tidak tahu. Padahal orang tuanya taunya ya berangkat sekolah, berangkat pakai seragam. Teman-temannya saatnya pulang, dia juga pulang pakai seragam, Pak. Oh, jadi begitu ya Bu. Masalahnya yaitu si Ibnu yang mulai membolos di awal kelas 8 tanpa tahu ya. Padahal dari rumah berangkat pakai seragam sekolah gitu ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu apa yang menyebabkan Ibnu sering membolos ya Bu ya. Padahal dulu kan anaknya dia itu penurut. Jadi begini, Pak. Ketika bertemu Ibnu langsung kemarin pas di kelas, saya tanya secara pribadi, Pak, mengapa hari-hari sebelumnya tidak masuk tanpa keterangan? Bahkan sudah masuk sekolah pun masih saja sempat-sempatnya bolos. Padahal dari rumah sudah berseragam, sudah berangkat pakai seragam. Ternyata dia ngaku sama saya kalau dia main sama Dewi Mukti kelas 8F ke pantai Cemara Sewu dan ke alun-alun Gombong serta pulangnya ke alun-alun Karanganyar. Terus kalau dia bolos setelah upacara sama yang setelah jam istirahat itu bolosnya tidak lewat pintu gerbang Pak. Kan nanti kalau lewat pintu gerbang pasti ketahuan sama pas satpamnya. Ternyata bolosnya itu manjat pagar yang di parkiran siswa itu Pak. Kan itu kayaknya bisa dipanjat sama anak-anak deh Pak itu. Oh, gitu ya Bu ya. Terus Bu ini sudah pernah klarifikasi ke temannya yang bernama Dwi Mukti tentang kebenaran informasi dari Ibnu apa belum itu Bu? Sudah Pak, dan Bukti ternyata yang mengakui jujur sama saya bahwa apa yang saya tanyakan, apa yang saya klarifikasi memang benar mereka berdua bolos bersama, main bersama saat jam sekolah Pak. Terus kira-kira mereka baik Ibnu ataupun si Dwi Mukti itu kalau diberi nasihat dan pendampingan apakah bisa berubah menjadi lebih baik lagi Bu? Ya iya Pak, kemarin sempat sih saya nasihati mereka secara terpisah, saya bicara pelan-pelan, apa sih alasan mereka melakukan hal tersebut. Ternyata mereka ingin seperti anak-anak pampa itu loh yang di jalan-jalan, naik pakai truk, dari truk ini ke truk ini, jalan-jalan bebas, terus apa di sini kemarin nggak mikir sekolah, nggak mikir pelajaran lah Pak. Bahkan Oh, anaknya itu ternyata membawa baju bebas. Jadi ketika berangkat sekolah kan pakai seragam. Terus ketika sudah bolos ya ganti baju Pak. Mereka bahkan sempat kumpul-kumpul sama anak pang ketika menuju ke alun-alun Gombong. Terus setelah saya nasihati dan berikan pendampingan pada Ibnu lama-lama memahami bahwa perbuatannya itu ya salah dan bisa menjerumuskan ke hal yang kurang baik, Pak. nah sekarang jelas kan Bu bahwa kekhawatiran, kekesalan dan kegalauan Bu Uni ini sebenarnya bisa teratasi kok. Tapi ngomong-ngomong nih Bu, apa yang akan Ibu Uni lakukan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya lebih tuntas, tidak berlanjut begitu Bu? Iya, Pak. Benar, Pak. Saya itu menjadi lebih tenang dan tidak khawatir dan kesal lagi. Kira-kira gimana sih ya, Pak caranya agar bisa menyusun strategi yang baik ya Pak, biar hal seperti ini tidak terulang lagi. Mengingat kalau ibu kan anaknya itu mudah dipengaruhi, Pak. Atau kalau diajak sama teman-temannya pasti mau-mau saja. Intinya dia anaknya mudah dipengaruhi sama temannya, Pak. Ya, pastinya Bu Uni harus punya persiapan yang matang dulu ya Bu ya. Niat utama untuk merubah menjadi lebih baik lagi, khususnya si Ibnu dan tentunya menjadi dasar kan Bu ya. Iya, terus
Ya, Iya terus Pak, saya akan ya kira-kira nanti apa yang akan Bu Uni lakukan ini selanjutnya Bu ini bagaimana? iya, saya mencoba memanggil orang tua Ibnu dulu Bu, Pak, biar kita bisa ngobrol secara santai, secara mendalam, saling memahami kondisi Ibnu karena selama ini saya sama orang tuanya kan hanya sekedar komunikasi dan koordinasi lewat WA, Pak. Belum Hmm, pernah bertemu secara langsung membahas permasalahan iya. ini. Dengan demikian tentunya kontrol dari keluarga akan lebih kuat lagi nantinya. Selain dari sekolah, pastinya kami kan sudah mengusahakan yang terbaik juga kan. Iya. Selanjutnya, ya saya akan meminta support dari teman-teman guru yang mengampu mata pelajaran di kelas kami 8B supaya selalu memberi penguatan tentang pentingnya disiplin positif di murid-murid. Nah, dengan demikian kan harapan saya akan meminimalisir Pak segala permasalahan yang akan muncul pada murid seperti misalnya kasus murid tersebut itu Pak. Iya, bagus sekali nih Bu. Saya yakin Bu ini pasti bisa ini. Dan saya juga yakin langkah ke depannya akan lebih baik. Saya ragu bahwa murid kita ini khususnya itu memang eh, akan senang dan berbahagia hingga apabila ini memiliki guru yang sangat berdedikasi tinggi seperti Bu ini. Dengan begitu mereka akan pasti merasa terlayani dengan baik begitu Bu. Baik Pak, sekali lagi saya terima kasih nih Pak. Saya sekarang bisa lebih plong, lebih tenang, kedepannya insya Allah dapat bekerja dan mendidik murid-murid dengan lebih tenang dan nyaman lagi Pak. Amin. Nah, saya selalu mendukung Bu ini dan merasa senang bangga memiliki guru yang luar biasa dan pedulinya terhadap permasalahan murid. Lalu komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang hari ini? Nah, kebetulan besok kan saya ada jam kosong Pak di awal pembelajaran. Nah, saya akan meminta orang tua ibu datang ke sekolah. Selain bertemu dengan saya, tentu kami akan saling berkoordinasi dengan pihak bimbingan konseling. Eh, sehingga nanti menemukan win-win solution Pak yang lebih baik lagi. Saya juga ingin nanti Ibnu dihadirkan dalam kesempatan ini supaya dia itu paham Pak bahwa kami semuanya baik orang tua maupun guru di sekolah itu sebenarnya sangat peduli dengan dia. Jadi dia menjadi paham bukan dengan cara seperti itu dia mencari kenyamanan dan kebebasan. Bagus Selanjutnya saya sekali. juga akan apa ya Pak merefleksikan apa yang telah saya lakukan dalam hal ini. Apakah tindakan saya sudah efektif atau belum? Apa harus saya tingkatkan lagi dan sebagainya Pak. Iya, bagus sekali ini rencana dan komitmen Bu Uni. Tapi kira-kira ini supaya semuanya lancar, siapa yang akan membantu Bu Uni dalam menjalankan komitmen tadi ya, Bu ya? Ya, saya tentunya pertama mau izin dong Pak sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yuli. Semoga apa yang saya rencanakan berjalan dengan baik. Saya mohon izin ya Pak. Ya, Selanjutnya saya juga berkoordinasi dengan pihak BK serta rekan guru, khususnya untuk hari besok ya, guru yang mengajar di kelas 8G ketika Ibnu itu kami panggil ya. Kemudian ya rekan guru lain pada umumnya yang mengampu di kelas 8G supaya kami itu saling mendukung Pak. Ya. Eh, untuk lebih peduli lagi, lebih waspada lagi, saling berkoordinasi demi semua itu demi kebaikan anak-anak kita semuanya. Yang terakhir ya, kita tidak henti-hentinya lah selalu berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid, Pak. iya. Bagus ini memang ide-ide Bu Uni ini sangat keren dan tentunya saya tidak bisa untuk tidak mendukungnya. Apalagi Bu ini di mata saya adalah guru yang menjunjung tinggi nilai-nilai loyalitas yang tinggi.
Baik, Pak. Sekali lagi saya terima kasih nih, Pak. Saya senang sekali hari ini bisa menyampaikan keluh kesah saya pada Bapak. Ya, oke Bu. Namun dari tadi kita ngobrol sana kemari, kira-kira ini apa sih yang bisa kita tarik kesimpulan bersama dalam percakapan kita hari ini, Bu? Begini, Pak, intinya tuh apapun permasalahan anak didik kita di sekolah, penting perlunya kita berkoordinasi dengan pihak orang tua atau wali murid nih, Pak. Selain itu, koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru juga tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan disiplin positif pada anak. Terus, menumbuhkan kesadaran pada diri murid akan bahaya dari perilaku tidak terpuji juga sangat dibutuhkan. Sehingga kasus seperti Ibnu tadi ya Pak yang ikut-ikutan anak pang Iya. itu sehingga akhirnya suka membolos sekolah ya tidak terulang lagi Pak. Terus tidak terulang pada Ibnu juga tidak terulang pada anak-anak yang lain yang mungkin hampir melakukan Pak. Ya, oke Bu Uni, luar biasa sekali. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semuanya dan menjadikan hal ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga supaya tidak terulang lagi bagi kasus-kasus yang demikian tadi ya Bu ya. Dan selanjutnya monggo jika Ibu Uni masih ada kegiatan lain silakan untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Semoga sukses Bu Uni. Ya, terima kasih Pak. Saya undur diri dulu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.